Halo teman-teman, balik lagi sama aku di sini. Perkenalkan, nama aku Taza. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas terkait tentang promosi dan peningkatan kerja pada disabilitas dan non-disabilitas. Apa aja sih? Yuk simak videonya. Nah, di sini aku mau ngejelasin terkait definisi promosi dan peningkatan kerja. Nah, promosi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, organisasi, atau individu dengan tujuan untuk mengomunikasikan informasi yang positif dan menarik terkait suatu produk atau layanan kepada target pasar agar konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan produk layanan tersebut. Nah, sedangkan peningkatan kerja sendiri ini mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, promosi dan peningkatan kerja ini ternyata memiliki berbagai manfaat yang signifikan loh, tidak hanya bagi individu, namun juga bagi perusahaan dan masyarakat juga secara umum. Aku mau sebutin nih beberapa manfaat utamanya ya. Manfaat pertamanya nih ada produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan ini, produktivitas kerja dapat meningkat. Karena apa? Karena karyawan yang terampil cenderung dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih baik, seperti itu. Terus yang kedua, ada kualitas produk atau layanan yang lebih baik. Nah, dengan memperbaiki proses kerja dan meningkatkan keterampilan karyawan, perusahaan dapat memberikan produk atau layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Terus yang ketiga, ada pengurangan biaya. Nah, ketika proses kerja ditingkatkan, hal ini dapat mengarah pada pengurangan biaya operasional karena penghematan menggunakan sumber daya, seperti itu. Terus ada lagi yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Nah, peningkatan kerja dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan karena mereka merasa didukung dalam mengembangkan keterampilan mereka. Terus yang kelima, ada daya saing yang lebih baik. Nah, peningkatan kerja ini membantu menciptakan karyawan yang terampil sehingga perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap relevan di tengah persaingan yang ketat, seperti itu. Promosi dan peningkatan kerja ini memiliki peran penting juga nih bagi penyandang disabilitas. Antara lain apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa begitu? Nah, pelatihan dan peningkatan keterampilan digital ini dapat membantu penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperoleh pekerjaan baru. Yang kedua, ada kesadaran dan penerimaan. Melalui promosi yang tepat tentang isu-isu disabilitas, kesadaran masyarakat tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat ditingkatkan. Promosi yang mendukung inklusi dan mempromosikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi di sosial. Terus ada keterlibatan dalam bidang pekerjaan. Adanya perbedaan secara berkegiatan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas yang tidak disertai dengan lingkungan inklusif, maka akan mempengaruhi performa penyandang disabilitas dalam bekerja. Berkurang atau hilangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam bekerja ini akan menjadi masalah yang cukup serius. Karena apa? Karena nantinya meningkatkan kerentanan dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mereka dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Dan adapun sendiri tantangan yang dihadapi disabilitas dalam dunia kerja nih. Nah, tantangan yang dihadapi disabilitas dalam dunia kerja ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan
kebijakan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam dunia kerja? Nah, tantangan sendiri yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam dunia kerja ini, yang pertama adalah akses terhadap lapangan pekerjaan. Nah, penyandang disabilitas ini seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang ramah disabilitas. Terus aksesibilitas tempat kerja yang tidak ramah dan difabel. Penyandang disabilitas ini juga menghadapi tantangan dalam mengakses tempat kerja yang tidak ramah difabel seperti aksesibilitas bangunan dan fasilitas yang tidak memadai. Terus sering terjadinya diskriminasi dalam dunia kerja. Nah, penyandang disabilitas ini seringkali mengalami diskriminasi dalam dunia kerja seperti tidak diberikan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen dan promosi. Terus adanya keterbatasan teknologi. Nah, penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik atau sensorik seringkali menghadapi tantangan dalam menggunakan teknologi yang digunakan di tempat kerja. Terus selain itu ada stigma dan stereotip. Nah, penyandang disabilitas ini seringkali menghadapi stigma dan stereotip di tempat kerja seperti dianggap tidak mampu atau tidak produktif. Seperti itu. Karena itu perlunya memilih media promosi yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui kebutuhan mereka. Nah, berikut aku mau ngasih tahu nih beberapa langkah yang dapat ngebantu kalian dalam memilih media promosi yang tepat. Seperti itu. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh disabilitas dalam dunia kerja, karena itu perlunya memilih media promosi yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui kebutuhan mereka. Nih, berikut aku mau ngasih tahu beberapa langkah yang dapat ngebantu kalian untuk memilih media promosi yang tepat. Nah, yang pertama ini target audience. Nah, target audiens ini kalian harus mengidentifikasi siapa target audiens dari promosi tersebut. Apakah mereka penyandang disabilitas fisik, pendengaran, penglihatan, atau kognitif. Kemudian ketahui kebutuhan khusus dari setiap kelompok penyandang disabilitas yang menjadi target promosinya. Terus yang selanjutnya, pertimbangkan aksesibilitas media. Pilih media yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Pastikan media yang dipilih ini memiliki fitur aksesibilitas seperti teks alternatif, transkripsi, atau dukungan alat bantu dengar jika diperlukan. Pastikan media yang digunakan juga dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam menggunakan perangkat teknologi. Lalu media multisensori. Nah, pertimbangan media yang dapat menjangkau berbagai indera seperti media visual, audio, dan teks. Nah, penggunaan kombinasi media ini dapat membantu mencapai audiens dengan berbagai jenis disabilitas. Terus ada format yang fleksibel. Nah, pertimbangkan gunakan format media yang fleksibel dan mudah diakses melalui berbagai perangkat seperti ponsel cerdas, tablet, atau komputer. Format yang fleksibel ini dapat membantu audiens dengan berbagai disabilitas untuk mengakses informasi dengan lebih nyaman. Seperti itu. Lalu, jangan lupa juga libatkan penyandang disabilitas dalam proses kreatif. Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan ini dalam pembuatan materi promosi. Dengan melibatkan mereka akan mendapatkan masukan yang berharga tentang apa yang benar-benar relevan dan efektif bagi mereka karena sama-sama merasakan. Nah, itu aja yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya dimohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.